Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo teman-teman kakak-kakak semua. Saya Dena Triwahyuni di sini sebagai pembawa acara Bravos Braskaraja Podcast. Di sini saya sudah bersama dengan kakak siapa, Kak? Kanita Susilawati. Oke. Kanita Susilawati sebagai wakil kepala pimpinan Saka Wana Bakti Jakarta Timur, benar, Kak? Wakil Ketua Pimpinan Saka Jakarta Timur. Oke. Khusus Wana Bakti. Khusus Wana Bakti. Bagaimana kabarnya, Kanita? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kanita, boleh nggak diceritain sedikit gimana sih aktivitas kakak sehari-hari? Aktivitas kakak mau dari yang mana nih? Banyak. Yang pertama aktivitas sebagai seorang wanita tua, berarti ibu rumah tangga. Iya, tentunya. Yang kedua, aktivitas kakak sehari-hari yang sangat rutin adalah sebagai guru. Oh, Ya, guru yang berstatus ASN di Madrasah Sanawiyah 30 Jakarta. Aktivitas yang ketiga, kakak di Saka Wana Bakti selaku wakil pimpinan Saka Wana Bakti tingkat Jakarta Timur. Adapun aktivitas yang keempat, kakak juga adalah salah satu dari dosen Institut Pembina Rohani Islam Jakarta di Jalan Kapal 2 Wetan, Ciracas, dan juga sebagai pembina gugus depan yang membina anggota penegak Pandega yang terhimpun dalam Racana Ibu Reja. Aduh, keren banget ya, Kak. Selain jadi guru, dosen juga, Kak. Terus habis itu pembina gugus depan juga ya, Kak. Masya Allah. Tugas kakak nih, Kak, tugas dan tanggung jawab kakak di Wana Bakti itu seperti apa, Kak, kira-kira? Tugas kakak di Saka Wana Bakti karena berstatus diwakil, maka sesungguhnya di dalam pimpinan Saka Wana Bakti itu ada 2 instansi yang bergabung menjadi satu, yaitu instansi mana? Satu, instansi Gerakan Pramuka yang diwakili oleh Kuartir. Yang kedua adalah instansi yang berkaitan dengan teknik pembangunan yang diselenggarakan oleh Sakanya. Karena kita Saka Wana Bakti, otomatis Saka Wana Bakti ini lebih berbicara tentang bidang kehutanan. Sekarang kalau di DKI Jakarta karena kita tidak punya hutan yang sesungguhnya, kita hanya punya taman dan taman kota serta hutan kota. Maka dalam Saka Wana Bakti, hutan yang dibahas dan dipelajarinya adalah tentang hutan kota dan pertamanan. Sementara kakak sendiri di dalam tugas sehari-hari di dalam kuartir adalah sebagaimana yang diamanahkan, kakak ini adalah unsur pramuka yang mewakili orang dewasa dalam gerakan pramuka. Maka karena kakak berperilaku sebagai wakil pemimpin yang mewakili gerakan pramuka, maka kakak menjadi koordinator bagi para pembina pramuka dalam hal ini yang bersedia menjadi pamong Saka Wana Bakti khususnya di Jakarta Timur, yang menjembatani antara 2 instansi tersebut, antara Kuartir Gerakan Pramuka Jakarta Timur dan Sudin Sudin Kehutanan atau dalam hal ini Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur. Berarti kakak termasuk orang penting juga nih, guys, di Wana Bakti. Nah, boleh nggak sih, Kak, cerita sedikit dari awal mula kakak bergabung nih di Saka Wana Bakti, kira-kira tahun berapa gitu, Kak? Ya, kakak pertama bergabung di Saka Wana Bakti tahun 1986. Ya, pada saat itu usia kakak ya kurang lebih 21 tahun sebagai seorang pandega. Ya, kebetulan statusnya waktu itu kakak juga sudah bekerja. Jadi ikut bergabung di Saka Wana Bakti itu sebetulnya awalnya kakak bukan jadi anggota Saka. Kenapa? Karena kebetulan zaman kakak pramuka itu masih sistemnya adalah berlatih pangkalan, bukan pramuka sekolah. Ya, jadi kita berlatihnya di umum di masyarakat. Maka siapa yang mau jadi pramuka bergabung di mana saja dia ada dan dia mau. Nah, kebetulan pangkalan gugus depan kakak itu di Departemen Kehutanan. Jadi kakak sebagai anggota pramuka di situ yang secara otomatis karena Departemen Kehutanan menyelenggarakan Satuan Karya Wana Bakti, maka kita menjadi cikal bakal peminat anggota Saka Wana Bakti. Jadilah di situ kakak menjadi anggota Saka Wana Bakti. Itu kurang lebih usia 21 tahun. Dan
dari situ kebetulan ya karena aktivitas berkembang terus sampai akhirnya melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas dalam Sakawana Bakti dan merasakan nikmatnya di dalam kegiatan Sakawana Bakti sebagai peserta didik. Apa saja salah satunya ya tidak hanya kegiatan pendakian dan penanaman, tapi juga kegiatan konservasi yang juga kita pelajari dan kita dapatkan tentang konservasi sumber daya alam laut dan sebagainya ya. Sehingga pengalaman Kakak Pramuka pada saat menjadi peserta didik alhamdulillah karena memang pada saat itu juga didukung oleh instansi pemerintah, dalam ini jajaran pemerintah se-Indonesia, itu masih dukungannya masih bagus oleh presiden langsung ya kepada Gerakan Pramuka. Jadi kita kegiatannya masih sangat gebiar sekali ya, semua kegiatan itu sangat gebiar sehingga aktivitas remaja pada saat itu yang mengikuti kegiatan pramuka maksimal. Ya alhamdulillah di usia Kakak Pandega sampai usia 25 tahun Kakak alhamdulillah sudah merasakan nikmatnya kegiatan mengikuti seluruh kegiatan kepramukaan melalui Sakawana Bakti sampai keliling seluruh Indonesia. Gitu. Itu yang Kakak rasakan. Dan salah satunya adalah Kakak bisa mendapatkan satu pencapaian SKK yang berjenjang sehingga terasa manfaatnya yang sampai alhamdulillah akhirnya begitu Kakak menginjak usia dewasa dan masih tetap bergabung dalam Gerakan Pramuka, menjadi seorang pembina dan juga menjadi seorang pamongsaka karena setelah mengikuti kursus-kursus yang memang harus dilakukan sebagai salah satu persyaratan sumber daya manusia dewasa ya di dalam Gerakan Pramuka yang terus akhirnya sampai saat itu juga dibentuklah Sakawana Bakti pertama di DKI Jakarta tahun 90 yang waktu itu kita bersanggarnya di Arboretum Cibubur. Kita sempat aktif kurang lebih 2 tahun, tapi setelah Kakak menikah, pelanjut Gerakan Pramuka khususnya Sakawana Bakti itu dibilang hampir tidak ada karena adik pada saat itu aktivitasnya kurang dan Kakak baru kembali aktif itu tahun kurang lebih 2015. Sampai akhirnya sekarang belum berhenti. Kenapa Kakak aktif kembali? Ya karena ini juga salah satu dari upaya Kak Dodo menarik Kakak kembali untuk menghidupkan Sakawana Bakti yang ada di Jakarta Timur khususnya secara umumnya adalah di DKI Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Wah, berarti Kanita ini guys sebagai salah satu istilahnya pencetus ya Kak, pencetus Wana Bakti ya Kak. Nah ini dia Kak, dari banyaknya Saka di Jakarta Timur ya Kak, apa sih kira-kira yang menjadi perbedaan antara Saka Wana Bakti dengan Saka-Saka yang lainnya Kak? Secara otomatis adalah bidang konsentrasinya ya. Kalau Sakawana Bakti karena kita ada di kata wana, yang mana wana itu sebetulnya lapangan yang sangat luas yang tak terbatas yang dipenuhi oleh tumbuhan dan didiami oleh flora dan fauna yang kita katakan hutan. Secara otomatis kita bergeraknya di bidang kehutanan. Sementara saka-saka lain sesuai dengan bidang konsentrasinya ada yang Bayangkara berarti di kepolisian, Dirgantara di udara atau dalam ini yang berkaitan dengan bidang keahlian yang ada hubungannya dengan tingkatan kedirgantaraan, lalu juga bahari dan kelautan, lalu wirakartika dengan ketentaraan dan sebagainya. Jadi yang membedakan itu adalah konsentrasi disiplin keterampilannya. Saya pernah dengar nih Kak, kalau misalkan di Wana Bakti itu ada krida-kridanya Kak. Kira-kira krida-kridanya tuh apa aja sih Kak? Krida itu sebetulnya adalah kelompok keterampilan ya yang harus dikuasai dan dimiliki oleh adik-adik. Kenapa kita bagikan 4 konsentrasi? Karena kita memacu juga kepada 4 konsentrasi tugas dari bidang kehutanan. Jadi di kehutanan itu ada 4 konsentrasi tugas. Satu adalah bidang pembinaan hutan. Bidang pembinaan hutan itu salah satunya apa? Ya, hutan itu memang betul bukan benda hidup ya, dari segi manusiawi atau sejari makhluknya tidak bisa diajak komunikasi. Tapi dari jenis penciptaannya dia adalah hidup. Maka dia juga perlu dibina. Dalam hal ini binanya adalah dengan cara penanaman, penghijauan, penataan dan sebagainya. Maka ada pembinaan untuk hutan. Salah satunya juga kepada masyarakat agar mengerti bahwa manfaat hutan itu sangat penting buat manusia dan makhluk alam sekitarnya. Maka kita mengatakan bidang yang berkaitan dengan pembinaan hutan namanya binawana.
Nah ini pun yang nanti akan dipelajari oleh adik-adik. Yang kedua adalah tata wana. Tata wana itu apa? Menata. Bagaimana hutan kita ini ditata sehingga tidak hanya menjadi produktif buat manusia, bisa memanfaatkannya juga, tapi hasil hutan yang lainnya juga bisa kita rasakan. Salah satu contoh dari faunanya, misalkan lebah, ya, atau makhluk-makhluk lain yang misalkan ada di hutan, akhirnya bisa dimanfaatkan baik dari segi produksinya ataupun dari keberadaan makhluk tersebut yang menjadikan akhirnya hutan itu menjadi punya fungsi pengendali alam, ya, dan juga sumber kehidupan bagi manusia khususnya dan alam sekitarnya, begitu. Nah itu yang kita sebut dengan tata wana. Lalu yang ketiga adalah gunawana. Gunawana adalah salah satu daripada bidang hasil pemanfaatan hutan. Contohnya adalah perkayuan, rotan, ya, anyaman dan sebagainya, yang akhirnya kita bisa merasakan manfaat hutan. Hutan itu tidak hanya juga menjadi ditanam saja, tapi kita sebagai manusia juga bisa memanfaatkannya. Hanya memanfaatkannya di sini adalah manfaat yang bertanggung jawab dengan mengadakan pelestarian dan penanaman kembali sehingga hutannya tetap lestari. Yang ketiga adalah pemeriksaan, pemeliharaan dan penjagaan yang kita sebut dengan reksa, ya, atau reksawana. Reksawana ini juga salah satu tugas menjaga hutan, bagaimana hutan itu agar tidak dijarah, tidak dijamah sembarangan orang, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Karena ada beberapa hutan yang bisa menjadi hutan produksi, ada juga hutan yang memang untuk melindungi alam atau kadar air tanah biar tetap ada juga untuk sebagai habitat daripada satwa, ya. Ada juga hutan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat wisata, pendidikan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan itu kita namakan reksawana. Reksawana. Oke. Berarti Wana Bakti ini berperan banget ya Kak dalam menjaga kelestarian hutan? Ya udah pastilah, karena alam semesta tanpa hutan maka akan tandus dan hancur, gitu kan? Maka kalau alam ini ingin tetap ada, ya kita harus menjaga, salah satunya adalah fungsi hutan, ya, karena tanpa ada hutan maka tidak akan ada oksigen, tidak akan ada air, ya, dan tidak ada tanah yang subur. Apalagi waktu itu saya pernah baca nih Kak, kalau misalkan Indonesia itu salah satu paru-parunya dunia, benar nggak Kak? Betul, Indonesia adalah paru-parunya dunia termasuk Brazil, ya, itu adalah paru-parunya dunia. Tapi sekarang apakah paru-paru dunia? Nah, kita bertanya kepada diri kita, ya, apakah betul Indonesia sekarang masih jadi paru-paru dunia? Nah, kalau memang masih, ayo kita lestarikan alam ini sehingga Indonesia kembali menjadi sebutan paru-paru dunia yang sumbangsihnya tidak sedikit bagi dunia. Kenapa tidak sedikit? Karena dengan kita menjadi paru-paru dunia, kita menjadi supplier pertama bagi terselenggaranya dan keberadaan oksigen di dunia ini. Oke, kita hari ini kan ada acara nih Kak, ya. Acaranya namanya Perkemahan Ramadan ya Kak. Nah, apakah ada target khusus nih dari Jakarta Timur untuk acara ini, ada nggak Kak? Target secara umum ada, yaitu targetnya persaudaraan. Target secara khusus tidak. Kenapa secara khusus tidak? Karena ini kegiatannya adalah kegiatan sebetulnya yang pertama adalah kegiatan penyegaran bagi Wana Bakti setelah kita vakum 4 tahun karena COVID. Iya. Jadi menghidupkan kembali pramuka melalui Sakawana Bakti, bagaimana caranya? Ini adalah targetnya umum. Sementara khusus di sini adalah bagaimana kita menyelenggarakan aktivitas yang sifatnya penyegaran menjadi bermanfaat. Karena kalau kegiatan pramuka tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai edukatifnya, maka bukan pramuka. Maka kalau kegiatan pramuka sekalipun kegiatannya itu padat, tetapi insya Allah bermakna dan bernilai pendidikan. Begitu. Makanya di Kemah Ramadan ini kita juga menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba seperti lomba muajin, lomba tilawah, lomba kaligrafi, lomba cerdas cermat, dan juga lomba pidato keagamaan. Fungsinya adalah apa? Satu, menyelaraskan dengan kegiatan Ramadan, karena kegiatan Ramadan lebih cenderung kepada kegiatan keagamaan, khususnya agama Islam. Maka kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di dalam Kemah Ramadan itu yang berkaitan dengan peningkatan keimanan, khususnya di mana di dalam makna Ramadan itu juga bagi umat muslim adalah untuk menjadi seorang yang mutakin, artinya takwa.
Jadi harapkan melalui kegiatan Ramadan terbentuk satu karakter keimanan yang lebih kuat sehingga adik-adik mampu mengevaluasi nilai ibadahnya sehingga nilai mutakinnya bisa didapat dengan kadar level mereka. Berarti itu salah satu harapan untuk para peserta hari ini ya Kak? Iya. Selanjutnya jumlah peserta dari Jakarta Timur tuh ada berapa sih Kak? Kita alhamdulillah jumlahnya paling banyak. Kalau diundang semua atau diberikan kebebasan sepertinya Jakarta Timur bisa mencapai 100. Melebihi ya Kak? Ya, karena memang untuk wilayah DKI alhamdulillah kita termasuk yang paling aktif untuk Sakawana Baktinya, di mana kita sudah untuk kegiatan tahun ini kita adalah kegiatan yang ketiga. Sementara untuk Jakarta lain ini baru perdana. Nah, jadi kita bersyukur. Dan respon daripada penegak Pandegas Jakarta Timur pun alhamdulillah cukup banyak, begitupun para pembinanya, bahkan banyak yang mendaftarkan diri ingin jadi pamong Sakawana Bakti. Gitu. Kita yang hadir saat ini ada 65 orang. 65. Kalau untuk Keramat Jatinya sendiri Kak itu ada Keramat berapa? Jati kalau tidak salah ada 15 orang. 15 orang untuk Keramat Jatinya ya Kak. Pesan Kanita untuk anak-anak dan kakak-kakak semua apa nih Kak? Pesan saya khususnya untuk adik-adik penegak dan pandega, jangan sia-siakan waktu luangmu hanya dengan bermain HP, ya. Tapi manfaatkan fasilitas-fasilitas kegiatan dan forum-forum yang ada di kegiatan kepramukaan. Salah satunya adalah melalui kegiatan Saka. Karena Saka itu adalah bagian dari kegiatan yang bisa memicu dan melahirkan minat bakat daripada peserta didik khususnya usia penegak pandega sehingga bisa menjadikan satu lahan dan modal untuk adik-adik mencapai masa depan dan menjadi apa adik-adik di masa depan itu sehingga adik-adik memiliki gambaran masa depan yang jelas. Demikian. Ya, terima kasih Kanita atas penjelasannya yang luar biasa hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi kapan-kapan waktu ya Kak. Ya, insya Allah, amin. Oke. Sekian Bravos dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Rimba Lestari. Lestari.